Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Isyarat saya harus hadir. Salam pemirsa, gelombang protes nasional di Iran telah memasuki hari ke-10 dan menunjukkan eskalasi paling serius sejak awal demonstrasi pecah. Hingga Selasa 6 Januari, sedikitnya 35 orang dilaporkan tewas dan sekitar 1.200 warga ditangkap akibat penindasan keras aparat keamanan. Namun alih-alih mereda, perlawanan rakyat justru berkembang menjadi krisis politik dan keamanan berskala nasional. Perkembangan terbaru menunjukkan dua kota telah sepenuhnya lepas dari kendali rezim Islam Iran, disertai pembelotan aparat keamanan, pemogokan massal di pusat ekonomi Teheran, serta meningkatnya keterlibatan aktor regional dan internasional. Ancaman terbukti rezim, pergi atau mati. Dalam upaya membendung gelombang perlawanan, Kepala Kehakiman Iran, Gholam Hossein Mohseni Ejei, pada awal Januari mengeluarkan instruksi keras kepada aparat penegak hukum. Ia menuntut tindakan hukum ekstrim terhadap pihak-pihak yang disebutnya sebagai perusuh. Di sah rekor, situasi berkembang lebih jauh. Seluruh unit Garda Revolusi Islam (IRGC) dikerahkan dan mengeluarkan ultimatum langsung kepada massa demonstran, meninggalkan lokasi atau menghadapi kekerasan mematikan. Pesan tersebut secara luas ditafsirkan sebagai ancaman terbuka, pergi atau mati. Langkah ini mencerminkan pola klasik rezim otoriter, mengandalkan teror dan kekerasan untuk membungkam aspirasi publik. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Grand Bazar Teheran lumpuh total. Pada 6 Januari 2026, sebuah peristiwa simbolik mengguncang ibu kota. Para pedagang di Grand Bazar Teheran secara serempak menutup seluruh toko, bergabung dalam pemogokan nasional anti pemerintah. Grand Bazar bukan sekadar pasar, ia adalah jantung ekonomi dan simbol historis Iran, yang dalam sejarah sering menjadi penentu arah perubahan politik. Rekaman video yang beredar luas memperlihatkan kios-kios tertutup total, sementara teriakan kebebasan menggema tanpa henti. Para pedagang berdiri bahu-membahu, menegaskan bahwa pusat kekuasaan rezim ini menghadapi perlawanan langsung dari pusat ekonomi negara. Karena hampir seluruh lembaga pemerintahan utama Iran berada di Teheran, aksi ini menjadikan ibu kota kembali sebagai epicentrum perlawanan nasional. Slogan dari dunia maya menjadi seruan jalanan. Menariknya, gelombang protes juga dipengaruhi dinamika global. Sebuah kalimat berbahasa Persia yang pernah dilontarkan Elon Musk untuk menyindir Ali Khamenei, yang berarti bermimpi di siang bolong, kini berubah menjadi slogan populer di jalan-jalan Iran. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemarahan publik kini terfokus langsung pada figur pemimpin tertinggi, bukan lagi sekedar kebijakan pemerintah. Terobosan besar, polisi meletakkan senjata, kota dibebaskan. Hari yang sama, 6 Januari, menjadi titik balik dramatis. Di kota Abdanan, seluruh warga turun ke jalan, dan dalam kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, polisi setempat meletakkan senjata mereka. Aparat melihat melambaikan tangan kepada massa sebagai tanda dukungan. Saat senjata dilepaskan, sorak-sorai dan perayaan spontan meledak di jalanan. Abdanan pun menjadi kota pertama yang sepenuhnya lepas dari kendali rezim Islam Iran. Tak lama berselang, saluran oposisi Iran mengumumkan bahwa kota Malik Shahi juga telah dibebaskan. Seorang komandan kota baru telah ditunjuk, menandakan pengambil alihan administratif penuh. Dengan demikian, dua kota ini secara de facto keluar dari kekuasaan rezim Teheran. Pembelotan IRGC di Kurdistan, ancaman dari dalam. Eskalasi berlanjut pada 5 Januari 2025 ketika laporan dari wilayah Kurdistan Iran menyebutkan bahwa anggota Garda Revolusi Islam membelot dan bergabung dengan Tentara Nasional Kurdistan. Seorang personel keamanan menyampaikan pernyataan resmi yang mengguncang publik. Sebagai letnan pasukan Quds, saya dan rekan-rekan saya siap mengambil segala tindakan untuk menghancurkan Republik Islam. Pernyataan ini menandai retakan serius di tubuh aparat elit rezim, sekaligus memperbesar risiko konflik internal bersenjata. Internet diputus, pasukan tambahan dikirim. Di tengah situasi yang memburuk, warga Abdanan melaporkan bahwa rezim Khamenei mengirim pasukan tambahan ke wilayah tersebut. Sedikitnya 111 kota di Iran telah terdampak aksi protes sejak awal gelombang demonstrasi.
Laporan lain menyebutkan pemutusan koneksi internet nasional, sebuah langkah yang sering mendahului operasi penindasan besar-besaran. Jika hal ini terjadi, pengamat menilai situasi dapat memicu skenario yang pernah diutarakan Donald Trump bahwa peluru telah terisi, yang berarti intervensi militer Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran bukan lagi sekadar ancaman verbal. Israel siaga, AS bergerak di perbatasan. Pada 6 Januari, Komandan Pertahanan Dalam Negeri Israel menggelar rapat pengerahan darurat nasional bersama para wali kota dan pimpinan pemerintahan daerah, memerintahkan kesiapsiagaan penuh menghadapi kemungkinan status darurat. Di saat yang sama, laporan intelijen menyebutkan bahwa pasukan Delta Angkatan Darat AS telah memasuki wilayah perbatasan Irak, khususnya di area Irak, Suriah, Yordania, wilayah yang kini tegang akibat konflik antara pemerintah Iran dan milisi pro-Iran. Fakta penting lainnya, Abdanan berada dekat dengan wilayah perbatasan Irak, menambah signifikansi strategis perkembangan di kota tersebut. Selain itu, Amerika Serikat, Israel, dan Suriah dilaporkan telah menyepakati pembentukan pusat berbagi intelijen bersama dan kelompok komunikasi khusus untuk koordinasi waktu nyata, mulai dari stabilisasi keamanan, diplomasi, hingga potensi kerjasama ekonomi di bawah pengawasan AS. Manuver politik Presiden Pezeshkian. Di tengah tekanan yang kian menumpuk, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengeluarkan pernyataan publik yang tidak biasa. Ia menyatakan bertanggung jawab penuh atas aksi protes. Kesalahan ada pada saya, mahasiswa, pekerja, dan rakyat lainnya tidak seharusnya disalahkan. Kita perlu memperbaiki tindakan kita. Pernyataan ini ditafsirkan dalam dua kemungkinan. 1. Upaya meredakan ketegangan dan membeli waktu agar protes tidak meluas. 2. Taktik penundaan strategis, sembari menunggu kejelasan langkah Amerika Serikat dan Israel sebelum melancarkan penindasan lebih keras. Menuju babak penentuan. Dengan 2 kota lepas dari kendali, aparat elit membelot, internet diputus dan pergerakan pasukan asing di sekitar perbatasan, Iran kini berada di ambang babak penentuan sejarah. Pertanyaan yang mengemuka di kalangan pengamat internasional adalah 1. Apakah kemunculan pasukan Delta AS di sekitar perbatasan Iran merupakan persiapan operasi penyingkiran Ali Khamenei? Jawabannya masih belum pasti, namun satu hal jelas, krisis Iran telah melampaui sekedar demonstrasi, dan dunia kini menahan napas menyaksikan arah berikutnya. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.